Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian arus arah pertemuan 1 part 1. Nanti akan saya bagi beberapa part untuk 1 atau 2 contoh. Nanti saya stop dulu, baru nanti akan dilanjutkan ke part selanjutnya. Baik, rangkaian arus arah di sini. Pertama kita mempelajari tentang arus listrik. Arus listrik adalah aliran partikel listrik bermuatan positif yang arahnya berlawanan arah arus elektron. Arus listrik hanya mengalir pada rangkaian yang tertutup. Rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik secara terus-menerus. Arus listrik didefinisikan banyaknya muatan yang mengalir pada suatu penapang konduktor tiap satuan waktu. Dirumuskan bahwa kuat arus listrik I sama dengan Q per T. I sama dengan Q per T, I sama dengan kuat arus listrik satuannya ampere, Q sama dengan muatan listrik satuannya coulomb, T waktu satuannya sekon. Contoh, tentukanlah jumlah elektron E sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 C yang melintasi penapang kawat penghantar selama 1 jam. Jika kawat tersebut dialiri arus listrik sebesar 0,8 ampere. Penyelesaian. Diketahui E sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 C, I sama dengan 0,8 ampere, T sama dengan 1 jam sama dengan 3600 sekon. Ditanya N. Jawab. Kita masukkan ke rumus Q sama dengan I dikali T sama dengan 0,8 dikali 3600 sama dengan 2880 coulomb. Ingat bahwa waktu harus diubah dalam sekon. Jumlah elektron N sama dengan Q dibagi E sama dengan 2880 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19 C. Lihat tanda negatifnya tidak digunakan karena tanda negatif hanya menunjukkan bahwa itu muatan elektron yang bermuatan negatif. Kita hitung sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 22 elektron. Kita lanjut alat-alat ukur listrik. Alat-alat ukur listrik tergantung pada satuan yang ada padanya. Misalkan di sini amperemeter. Ampere itu kan satuan dari kuat arus. Maka amperemeter adalah alat yang dipakai untuk mengukur kuat arus yang mengalir pada suatu kawat penghantar. Alat ini dipasang secara seri dengan komponen yang akan diukur arus listriknya, karena arus listrik itu sama saat dia seri. Lalu yang kedua ada voltmeter. Seperti yang tadi saya katakan, volt itu satuan dari tegangan, sehingga voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya tegangan atau beda potensial yang melalui suatu komponen listrik. Voltmeter dipasang secara paralel dengan komponen yang akan diukur beda potensialnya. Di sini berarti karena volt itu sama jika dipasangnya paralel. Lanjut ke hukum Ohm. Pada suhu tetap, suatu arus yang mengalir pada suatu penghantar listrik I sebanding dengan tegangannya V. Berarti I sama dengan V per R. I sama dengan kuat arus listrik ampere, V sama dengan tegangan atau beda potensial satuannya volt, R sama dengan resistor satuannya ohm. Catatan, arus listrik sebanding dengan tegangan listrik, arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Alat pengukur hambatan listrik disebut ohm meter. Hambatan kawat. Hambatan kawat di sini rumusnya agak kurang terlihat ya. Di sini dilihat yang agak bawah ya. Ada yang tidak terbaca sepertinya. Hambatan kawat R sama dengan rho ya. Lambang rho tahu kan ya? Sama dengan R sama dengan rho dikali L per A. Di keterangannya ada R sama dengan hambatan listrik pada penghantar, rho ditulis ada tulisannya ya. Rho sama dengan hambatan jenis kawat penghantar, L sama dengan panjang kawat penghantar, A sama dengan luas penampang. Umumnya penampang kawat berbentuk lingkaran, sehingga luas penampang A sama dengan 1/4 pi D pangkat 2. Dengan demikian hambatan dapat dituliskan R sama dengan rho kali 4L per pi D pangkat 2. Jika dua buah kawat yang terbuat dari bahan yang sama, maka hambatan jenisnya sama, sehingga perbandingan hambatan dapat ditulis R1 banding R2 sama dengan L1 per D1 kuadrat banding L2 per D2 kuadrat. Tanda 2 di sini banding bisa sama dengan per atau dibagi. Contoh, seutas kawat, saya geser kaos dulu ya.
Seutas kawat memiliki panjang L dan diameter D. Setelah dialiri arus listrik sebesar 10 mA, beda potensial antara kedua ujungnya 0,4 volt. Jika kawat tersebut diganti dengan kawat lain yang terbuat dari bahan yang sama dan panjangnya sama, tetapi diameternya menjadi 2D, berapakah beda potensialnya setelah dialiri arus yang sama? Penyelesaian diketahui L1 sama dengan L, ya, panjangnya L. D1 sama dengan D, ya, diameternya D. I1 sama dengan 10 mA. 10 mA diubah ke ampere seperti milimeter diubah ke meter, ya. Berarti 10 dikali 10 pangkat min 3. Karena kali 10 pangkat min 3 berarti dibagi 1000, ya. V1 sama dengan 0,4 volt. Di sini kan diganti dengan bahan yang sama, jadi ρ1 sama dengan ρ2. Tetapi diameternya menjadi 2D, ya kan, berarti D2 sama dengan 2D. Berapakah beda potensialnya jika dialiri arus yang sama? Berarti I2 sama dengan I1 sama dengan I, berarti I1 sama dengan I2 sama dengan 10 kali 10 min 3 ampere. Nah, karena terbuat dari bahan yang sama, diberlaku rumus di atas, ya. Jadi R1 banding R2 sama dengan L1 per D1 kuadrat banding L2 per D2 kuadrat. Bisa juga dituliskan seperti yang di sampingnya. R1 per R2 sama dengan L1 per D1 kuadrat dikali D1 kuadrat per D2 kuadrat per L2. Karena kan itu bagi itu kalau dikali berubah, ya, atasan bawahnya, yang sebelah kiri L2 per D2 kuadrat. Karena dia berubah tanda kali, jadi D2 kuadrat per L2, ya, pindah ke atasnya. Lalu karena panjangnya sama, maka L-nya itu bisa dicoret. Jadi kalau yang sama itu bisa dicoret, makanya persamaan yang atas berubah, ρ-nya hilang. Berarti R1 per R2 sama dengan D2 kuadrat per D1 kuadrat. Tinggal kita masukkan, ya, angkanya, bahwa D2 itu sama dengan 2D, D1 sama dengan D. Berarti R1 per R2 sama dengan 2D kuadrat per D kuadrat. Ini berarti 2-nya dikuadratin juga, ya. Berarti R1 per R2 sama dengan 4D kuadrat per D kuadrat. Jadi R1 per R2 sama dengan 4 per 1. R1 sama dengan 4R2. Yang ditanyakan tadi kan V2, berarti belum selesai. Kita nyari V2. Dari hukum Ohm, V sama dengan I dikali R, maka V2. Oh, maaf, di sini kayaknya ada yang typo, ya. Coba kalian nanti perbaiki di buku kalian, ya. V2 per V1 sama dengan I2R2 per I1R1, karena kan berbanding lurus. Lalu berarti V2 per V1 sama dengan R2 per R1. Ya, diubah, ya, dari yang di sini. Berarti V2 per 0,4 sama dengan R2 per 4R2. Jadi V2 sama dengan 0,4 dibagi 4 sama dengan 0,1 volt. Coba, ya, kalian perbaiki dulu. Maaf, ya, banyak salah karena, ya, video yang saya buat juga untuk kelas 11, di samping, ya, mohon dimaklumi, ya, punya bayi gitu. Cukup untuk part 1 ini. Nanti dilanjut, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.